Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan meneruskan pengajian pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji, yaitu sekarang bagian yang kedua. Kita niati pengajian ini dalam kerangka tolab ilmu atau mencari ilmu, belajar bersama. Mudah-mudahan ilmu ini oleh Allah diberikan manfaat, dijadikan barokah fitini wa dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita bacakan kitabnya, kita bersama-sama membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali seperti biasa sebelum kita memulai ngaji kitab Al-Barzanji ini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita mulai pengajiannya, bisa disimak yang membawa kitab Maulid Al-Barzanji. Jadi sekali lagi membaca Al-Barzanji, andaikan misalkan salah dari makhrajnya atau salah dalam panjang pendeknya, itu memang tidak dosa. Beda dengan kita membaca Al-Quran. Akan tetapi walaupun tidak berdosa membacanya, ya tidak enak didengar. Jadi nggak enak kalau panjang pendeknya nggak sesuai, makhrajnya nggak sesuai, ya nggak enak didengar. Ya bagi orang awam yang nggak ngerti huruf mah ya enak-enak aja. Cuman bagi yang ngerti huruf ya nggak enak. Masa baca Al-Barzanji salah-salah. Nah itu. Lah kita sekaligus panjang pendeknya kita baca. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Attir, mugi-mugi ngambokake. Bismillahirrahmanirrahim panjenengan Gusti. Allahumma du Gusti Allah ngambokake kubrahu ing kuburane Kanjeng Nabi Al-Karima kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Kubrahu ing kuburane Kanjeng Nabi Al-Karimi kang mulya. Al-Karimi kang mulya bi arfin kelawan wangen-wangen. Bismillahirrahmanirrahim. Bi arfin kelawan wangen-wangen. Syawiyin kang banget wangine. Syawiyin kang bangsa banget wangine. Ming sholatin saking sholawat wa taslimin. Ming sholatin saking bacaan sholawat wa taslimin lan bacaan salam. Jadi attirillahumma qabrahul karim. Ya Allah, semerbakkanlah atau wangikanlah kuburan Kanjeng Nabi yang mulia. Bi'arfin syawiyyin min sholatin wa taslim. Yaitu dari wewangian yang sangat harum atau yang paling harum
dari sumber dari solawat dan juga bacaan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratu alladhi yuntamal irtiqa'u li'ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dulan ing dalem sause maca bismillah, hamdalah, sholawat dan salam. Fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun utawa nerangake sapa ingsun. Fa aqulu mongko jelasake utawa nerangake sapa ingsun. Huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah ing penjelasan huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Wa utawi kelakuan iku sayyiduna bendoro kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillahi, Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi putrane Sayyid Abdillah bin Abdil Muttalib, Abdillah kang dadi putrane Abdul Muttalib. Wasmuhu utawi jenenge utawa arane Abdul Muttalib. Lek dijelasne maknane wasmuhu utawi jeneng asline Abdul Muttalib iku Syaibatul Hamdi, jeneng Syaibatul Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Humidaden puji apa khisaluhu, humidaden puji apa khisaluhu pira-pira pakertine Abdul Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu kang luhur, as-saniyatu kang luhur. Jadi pengarang kitab Syekh Al-Barzanji atau Sayyid Al-Barzanji di sini mengatakan wa ba'du. Jadi ada yang biasa pakai amma ba'du juga boleh, atau ada yang pakai amma ba'dah atau amma ba'dahu juga boleh, atau wa ba'du juga boleh. Jadi setelah saya, kata pengarang kitab, setelah saya membaca bismillah, hamdalah, sholawat dan salam yang sudah dijelaskan di bagian yang pertama, fa'akulu, maka pengarang kitab menjelaskan huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Sayyid Abdullah. Jadi kalau bahasa pakai bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad putra dari Sayyid Abdullah. La Sayyid Abdullah idza marra naharan intashaqa minhu rawaihul miski wal ambar. Jadi Sayyid Abdullah ini kalau seandainya lewat di tengah hari, jadi di tengah hari badannya itu baunya bau misik dan juga bau minyak ambar, wangi. Kenapa wangi? Karena membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Kanjeng Nabi lahir masih nurnya di Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah itu orang biasanya keringatnya ini bau tidak enak kalau siang hari karena keluar keringat. Sayyid Abdullah mah terbalik.
justru badannya sangat wangi, yaitu bau minyak wewangian minyak misik dan juga minyak ambar. Wa idza marra lailan asyraqatil anwaru min baini ainaihi. Jadi kalau seandainya malam hari nur atau cahaya dari kedua mata Sayyid Abdullah ini bersinar, gitu. Kal misbah, jadi bersinar seperti lampu, nggak ada bedanya senter. Makanya wakana ahlu Makkah yusammunahu masabihal haram likasrati nurihi, sampai-sampai penduduk kota Mekah itu memberikan julukan kepada Sayyid Abdullah, dijuluki misbahul hurum, yaitu lampunya tanah haram. Likasrati nurihi, karena saking banyaknya cahaya yang keluar dari tubuh Sayyid Abdullah. Jadi makanya pada saat Nur Muhammad itu berada di Sayyid Abdullah, siapapun yang melihat Sayyid Abdullah pasti terpincut, pasti senang. Gak ada bedanya pada saat Nur Muhammad itu ditaruh di Nabi Adam. Jadi berada di Nabi Adam Nur Muhammad, pada saat ditaruh di belakang atau di punggung Nabi Adam, malaikat berada di belakang Nabi Adam. Begitu ditaruh di depan, malaikat berada di depan. Jadi menghormat kepada Nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nur Muhammad ini berada di Sayyid Abdullah atau Sayyid Abdullah, maka badan Sayyid Abdullah bukan hanya mengeluarkan sinar, akan tetapi juga baunya sangat wangi, seperti bau minyak misik dan juga bercampur dengan minyak ambar, sangat wangi. Nah, makanya sampai penduduk Mekah itu memberikan julukan kepada Sayyid Abdullah, dijuluki misbahul hurum, yaitu lampunya tanah haram. Ibni Abdul Muttalibi. Nah, Sayyid Abdullah ini putra dari Sayyid Abdul Muttalib. Nah, umur Sayyid Abdul Muttalib, berarti Abdul Muttalib ini kakek Kanjeng Nabi. Lah, umur Sayyid Abdul Muttalib itu ada yang mengatakan 10 wakila wa arba'una sanatan, ada yang mengatakan umurnya 40. Jadi beda-beda para ulama mengatakan ada yang 110, ada yang 140. Jadi beda-beda itu umurnya Sayyid Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi kumidat khisaluhu saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmuhu Syaibatul Hamdi, lah nama asli dari kakek Kanjeng Nabi atau enjit Kanjeng Nabi yang bernama Abdul Muttalib, kakek Kanjeng Nabi, itu nama aslinya Syaibatul Hamdi. Jadi Abdul Muttalib itu julukan, lah namanya aslinya Syaibatul Hamdi. Lah kenapa sumiya bi Syaibatin? Li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibatun ay sa'ratun wahidatun baydha'ah. Kenapa dijuluki Syaibatul Hamdi? Karena pada saat dilahirkan ini Abdul Muttalib ini ada rambut putihnya satu, jadi sa'ratun wahidatun baydha'ah. Jadi ada rambut satu yang putih, yang lainnya hitam, ini satu putih, maka disebut syaibah, yang beruban satu. Jadi syaibah itu artinya beruban satu. Jadi yang lainnya pada saat dilahirkan ini rambutnya hitam semua, ini ada yang putih satu, maka disebutnya syaibah. Nah, disebut syaibah. Lawa udifa syaibatun lil hamdi isyaratan
ila annahu ya'isu wa yuhmadu. Nah itu. Jadi karena disebut Syaibatul Hamdi, di satu uban yang dipuji, disandarkan kepada lafadz alhamdi karena perilaku dari Sayyid Abdul Muthalib kakek Kanjeng Nabi ini adalah baik, sehingga banyak dipuji orang karena kebaikannya. Itu. Lah ada lagi yang mengatakan disebut Abdul Muthalib ini karena Abdul Muthalib ini punya paman namanya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib kakek Kanjeng Nabi ini punya paman namanya Al-Muthalib, maka kenapa disebut Abdul Muthalib? Jadi diceritakan bahwa kakek Kanjeng Nabi yang bernama Abdul Muthalib ini punya paman namanya Muthalib itu. Lamma ja'a bihi minal Madinah wa dakhala ila Makkah wa qad adha'a min wajhihi nuru Rasulillah. Jadi pada saat Al-Muthalib, berarti paman dari Abdul Muthalib, ini membawa Abdul Muthalib kakek Kanjeng Nabi ke kota Mekah. Jadi wajah Abdul Muthalib ini bersinar karena di situ ketitipan nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa saja yang ketitipan nur Muhammad pasti akan bersinar. Nah itu sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan. Maka begitu dibawa ke kota Mekah, itu saking bersinarnya cahaya, dijelaskan di situ sampai begitu lewat di pinggir gunung, ini gunung-gunung ini terang, tanah-tanah lapang terang karena sinar yang dibawa oleh kakek Kanjeng Nabi yaitu Abdul Muthalib. Sampai-sampai manusia ini pada berdatangan, fa'ata ilaihi annasu min kulli makanin wa aqbalu alal Muthalib. Jadi para manusia ini takjub dengan sinar yang ada pada diri kakek Kanjeng Nabi Abdul Muthalib, maka mereka menghadap kepada Muthalib, paman dari Abdul Muthalib tadi. Wa qalu lahu ayyuhas sayyid man hadza alladzi ma'aka. Itu. Lalu manusia itu bertanya, wahai Tuan, siapakah yang kau bawa ini? Lah pamannya tadi yang bernama Al-Muthalib mengatakan, ini adalah abdi, hadza abdi, ini adalah hambaku. Ya bahasanya ini adalah anakku atau ponakanku lah, jawabannya itu, hadza abdi. Maka dari jawaban itu manusia yang datang di situ itu menjuluki atau menyebut Syaibatul Hamdi atau kakek Kanjeng Nabi, disebutnya Abdul Muthalib karena paman dari Abdul Muthalib tadi yang bernama Muthalib mengatakan pada saat ditanya oleh manusia, hadza abdillah, jawaban itu disebutnya, digandengkan, oh kalau begitu Abdul Muthalib namanya. Nah itu riwayat kenapa disebutnya Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li'ulya. Ibni Hasimin kang dadi putrane Hashim, wasmuhu utawi asmane Hashim iku Amrun Amr ibnu Abdi Manafin, Amr kang dadi putrane Abdi Manaf, wasmuhu utawi asmane utawa jeneng asline Abdi Manaf iku Al-Mughiratu, jeneng Al-Mughirah, alladzi iya Mughirah utawa wong yungtama kang den bangsake apa al-irtiqa munggah liul yahu maring keluhurane alladzi
Lah tadi sudah dijelaskan bahwa nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamdi. Kenapa Syaibatul Hamdi? Sudah dijelaskan tadi, Ibni Hashimin. Jadi Ibni Hashimin, Abdul Muthalib ini adalah putra dari Hashim. Jadi Ibni Hashim. Jadi Abdul Muthalib bin Hashim. Lah Hashim ini punya kelebihan. Wa kana la yamurru bihajarin wala madarin wala syajarin illa wa yukhatibuhu wa yaqulu lahu abshir ya Hasim fa innahu sayazharu min dhuhrika nabiyyun yakunu khataman nabiyyin wal mursalin. Jadi Abdul Muthalib tadi adalah putra Hashim. Lah Hashim ini, Sayyid Hashim ini punya kelebihan. Jadi setiap lewat kemana aja, entah itu ketemu batu, entah itu ketemu kayu, ketemu apapun, itu semua yang kayu, batu sampai tanah itu ngomong, wahai Hashim. Nah, itu kata batu, kata kayu tadi yang ditemuin, berbahagialah karena dari engkaulah, atau dari punggungmu, ya artinya iko wekas, dari keturunan, karena dari punggungmu akan terlahir seorang nabi, yaitu nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir. Nah itu, jadi bisa berbicara dengan pepohonan, bisa bicara dengan batu, bisa bicara dengan tanah. Itu kelebihan dari Sayyid Hashim, yaitu ayahanda dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Amr bin Abdi Manafin. Lah nama asli dari Hashim itu adalah Amr ibni Abdi Manafin. Jadi Amr putra dari Abdi Manaf. Jadi Hashim ini adalah julukan, nama aslinya adalah Amr. Jadi sekali lagi, Hashim ini adalah julukan, nama asli dari Hashim adalah Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Karena Hashim itu artinya orang yang menghancurkan daging. Karena memang Amr atau Hashim ini punya kebiasaan, yaitu menghancurkan daging, terus daging ini dijadikan sebagai bubur. Jadi daging dilembutin, terus dijadikan jenang atau dijadikan bubur. Jadi makanya saking lekatnya, saking seringnya menghancurkan daging untuk dipakai bubur tadi, maka disebutnya Hashim. Kalau bahasa kita lah, tukang giling tukang giling daging. Nah itu penyelip daging kalau bahasa kita mah. Nah itu, karena arti dari Hashim itu adalah orang yang menghancurkan daging, yang daging itu dipakai untuk bubur. Nama aslinya adalah Amr bin Abdi Manafin. Wasmuhul Mughirah alladhi yungtamal irtiqa'u li'ulyah. La Amr atau Hashim itu adalah putra dari Abdi Manaf, yang nama asli dari Abdi Manaf adalah Al-Mughirah alladhi yungtamal irtiqa'u li'ulyah. Jadi Hashim yang bernama asli Amr itu adalah putra Abdi Manaf. Lah nama dari Abdi Manaf yang asli adalah Mughirah alladzi yungtamal irtiqa'u li'ulyah, yang keluhuran itu diceritakan karena kemuliaan nasab-nasabnya. Jadi makanya asli dari nama Abdi Manaf adalah Al-Mughirah.
Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Qusay wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibni Qusayyin, kang dadi putra lanange Sayyid Qusay. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmuhu utawi jenenge Qusay iku mujammi'un, jeneng utawa aran mujammi'. Sumiya den arani Bismillahirrahmanirrahim sapa mujammi' bi Qusayyin kelawan aran Qusayyin litaqasihi krono adoe. Bismillahirrahmanirrahim. Mujammi' fi biladi Quda'ata ing dalam negara kang aran Quda'ah. Fi biladi Quda'ata ing dalam negara kang aran Quda'ah al-Qasiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasiyati kang ado utawa kang bangsa adoh. Al-Qasiyati kang bangsa adoh. Nah sekarang Ibni Qusayyin, jadi Abdi Manaf atau Mughirah yang nama aslinya ini putra dari Imam atau Sayyid Qusay. Lah Sayyid Qusay ini nama aslinya itu adalah Mujammi', itu nama asli dari Sayyid Qusay. Lah li'anna bihi jama'allahu al-qabaila min min fihrin. Disebut mujammi' itu karena Allah ini memberikan kelebihan kepada Qusay yang aslinya namanya mujammi'. Ini kabilah-kabilah ini ikut perintah dari Imam Qusay atau mujammi'. Jadi bisa mengumpulkan kabilah-kabilah sehingga sangat dihormati oleh kabilah karena bisa mengumpulkan itu, maka disebutnya mujammi'. Nah itu. Summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah. Lah asli nama dari Imam Ibnu Qusay tadi adalah Mujammi'. Lah disebut Qusayyi, Mujammi' atau nama asli tadi Mujammi' disebut Qusayyi atau dijuluki Qusayyi litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah, karena Mujammi' yang dijuluki Qusayyi ini tinggalnya jauh dari keluarganya, jauh tinggalnya, ya ibarat kita misalkan di Indonesia itu di Malaysia. Jadi jauh, tidak satu kampung bahasanya atau tidak satu negara, jadi sangat jauh tinggalnya. Sampai ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah. Ila an a'adahu maring yen to mbalikake ing Qusayyi atau Mujammi' mau sapa Allah Ta'ala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyaake utawa kang den agungake. Fahama tumuli ngreksa sapa Mujammi' himahu ing bumi larangane al haram utawa tanah haram, himahu ing bumi larangane tanah haram, karena tinggalnya jauh. Imam Qusayyi yang aslinya atau Sayyid Qusayyi yang asli namanya adalah Mujammi' disebut Qusayyi karena tinggalnya jauh, sampai Allah mentakdirkan Imam Qusayyi yang tinggalnya jauh tadi balik lagi ke tanah haram, ke tanah atau kota Mekah, sehingga di situ mengabdikan diri, menjaga dan mengabdi kepada kota Mekah alias ke Ka'bah. Kita lanjutkan.
ibni Kilab wasmuhu Hakim bani Murrah bani Ka'b bani Lu'ay bani Ghalib bani Fihr wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Qurasyiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilayil kathir wartadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Kilabin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang dadi putra lanange Sayyid Kilab. Wasmuhu utawi jeneng asline Kilab iku Hakimun, Sayyid Hakim. Ibni Murrah kang dadi putra lanange Murrah bin Ka'bin, Murrah kang putra lanange Ka'ab bin Lu'ayyin, Ka'ab putra lanange Lu'ayyin bin Ghalibin, bin Ghalibin Lu'ayy kang dadi putrane Sayyid Ghalib bin Fihrin, Sayyid Ghalib kang dadi putra lanange Fihrin. Wasmuhu utawi asmane Fihrin iku Quraisyun, aran Quraisy. Wa ilaihi lan maring Fihrin tungsabuten bangsaake opo al-butunu pira-pira pantan al-Quraisyiyatu kang bangsa Quraisy, al-Quraisyiyatu kang bangsa Quraisy. Nah tadi Imam Qusayyi yang aslinya mujamma' itu adalah Ibni Kilabin, yaitu putra dari Sayyid Kilab. Jadi Sayyid Kilab itu nama aslinya adalah Hakim. Jadi Sayyid Kilab itu nama aslinya adalah Sayyid Hakim. Waluqiba bi Kilabin li'annahu kana yuksirus soida bil kilabi. Disebut Kilab itu karena Sayyid Hakim tadi itu sering berburu, lah berburunya itu pakai anjing. Jadi makanya dalam ilmu fikih berburu pakai anjing itu boleh. Jadi berburu, misalkan berburu apa saja pakai anjing, ya boleh hukumnya. Nanti yang hasil kok misalkan sampai buruan itu digigit oleh anjing, yang dibersihkan itu adalah yang digigit tadi, yang lainnya adalah halal. Jadi kalau mau berhasil berburu ya pakai anjing. Lah kalau misalkan berburu pakai domba ya nggak bisa. Maka dalam ilmu fikih berburu pakai anjing itu diperbolehkan. Makanya banyak orang berburu apa saja, misalkan berburu itu pakai anjing, karena anjing bisa melacak buruan yang kita harapkan. Maka saking seringnya berburu pakai anjing, maka disebutnya Kilab. Nama aslinya adalah Hakim. Lah Hakim ibnu Murrah. Jadi Hakim ibnu Murrah. Jadi Murrah ini adalah mbah yang keenam atau yang yang keenam dari Abi Bakar. Jadi artinya tingkatan 6 generasi dari Abu Bakar. La wajtami'u al-Imam Malik ma'an nabiyina fi hadal jiddi. La Imam Malik dan juga Nabi Muhammad itu ketemu enjitnya ini di Murrah ini. Jadi Imam Malik dan juga Kanjeng Nabi ini satu embah, yaitu di Murrah. Lah kalau Abu Bakar ini embah generasi ke-6 kalau dari Abu Bakar. La ibni Murrah ibnu Ka'ab. Jadi Murrah jadi putra ibni Ka'ab, jadi putranya Ka'ab. La Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib. Jadi Lu'ayy bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Dari Ghalib adalah putranya Fihr. Lah disebut Ghalib karena setiap bertempur atau perang melawan siapapun pasti menang, maka disebutnya Ghalib ibni Fihrin. Jadi Ghalib bin Fihrin. Wasmuhu Quraisy.
lah asli dari nama Fihrin itu nama aslinya adalah Quraisy. Wa ilaihi tungsabul butunul Quraisyah. Lah maka yang berbangsa Quraisy semuanya kumpul di Quraisy ini atau di Fihir ini. Nah itu, jadi kumpul semua dari bangsa-bangsa Quraisy ini kumpulnya di Quraisy, yang di Fihir yang nama aslinya adalah Quraisy. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. Wama utawi embah atau enjit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi embah utawa enjit fauqahu kang ing dalem, kang tetep apa ma ing dalem sak ndhuwure. Bismillahirrahmanirrahim. Fihir iku Kinaniyun Sayyid Kinanah, iku Kinaniyun Sayyid Kinanah kama janaha kaya oleh condong, kama janaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dini pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya pendapat janaha kang condong ilaihi maring ma sapa al-kathiru ulama akeh, sapa al-kathiru ulama akeh wartadahu lan milih sapa al-kathir ing ma, wartadahu lan milih sapa al-kathir ing ma. Jadi wama fauqahu kinaniyun, jadi orang yang di atas atau mbah atau silsilah orang yang di atas dari Fihir atau Fihrun yang diterangkan tadi adalah kabilah atau qabilah Kinanah. Jadi silsilah-silsilah atau nasab-nasab yang di atas dari Sayyid Fihir itu adalah Sayyid Kinanah. Kama janaha ilaihil kathiru wartadoh. Jadi seperti pendapat yang banyak diungkapkan dan juga dipilih oleh para ulama, yaitu yang dimaksud kama janaha ilaihil kathiru wartadoh. Jadi seperti pendapat-pendapat yang para ulama ini memilih dan juga condong bahwa silsilah ke atas daripada Sayyid Fihir adalah Sayyid Kinanah. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kinanah bin Huzaimah Al-Qurasyi. Kita lanjutkan. Ibni Malik ibni Nadur ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Malikin kang dadi putrane Sayyid Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Malikin kang dadi putrane Sayyid Malik ibni Nadri kang dadi putrane Sayyid Nadhr ibni Kinanata Nadhr kang dadi putrane Kinanah bin Huzaimata Kinanah kang dadi putrane Sayyid Huzaimah bin Mudrikata Sayyid Huzaimah kang dadi putra lanange Mudrikah ibni Ilyasah Sayyid Mudrikah kang dadi putra lanange Ilyas. Wa huwa hale utawi Ilyas, wa huwa hale utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong ahda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang kurban ahda kang kurban sapa man albudna ing unta, albudna ing unta ila rihabi maring panggonan utawa tempat al-haramiyati, al-haramiyati kang bangsa tanah haram, al-haramiyati kang bangsa tanah haram. Tadi sudah dijelaskan bahwa wama fauqahu kinaniyun.
Jadi silsilah-silsilah yang ke atas dari Sayyid Fihr adalah Sayyid Kinanah. La ibni Malikin, Fihr adalah putra dari Malik atau Sayyid Malik. Jadi disebut Malik itu karena li'annahu milkul Arabi, karena Sayyid Malik itu adalah raja tanah Arab, maka disebut Sayyid Malik. La Malik ibni Nadhr, Malik ini adalah putra dari Sayyid Nadhr. Jadi Sayyid Nadhr atau Sayyid Nadhr. La Nadhr itu adalah lakob, sedangkan nama aslinya adalah Qais. Nama asli dari Nadhr adalah Qais. Luqiba bin Nadri li'anna wajhahu kana ya'tala'u nuran. Disebut Nadhr karena wajahnya ini ganteng, jadi bersinar seperti sinarnya bulan purnama. Nah itu Ibni Kinanah. La Nadhr tadi putra dari Sayyid Kinanah bikasril kaf, yaitu Kinanah. Jadi Sayyid Nadhr adalah putra dari Sayyid Kinanah. Ibni Khuzaimah, Sayyid Kinanah itu putra dari Sayyid Khuzaimah. Ibni Mudrikah, Sayyid Khuzaimah adalah putra dari Sayyid Mudrikah bidammil mim wa kasri ra, Mudrikah. Wasmuhu Amrun, nama asli dari Sayyid Mudrikah adalah Amr. Wa kuniyatuhu Abu Hudzail. Wakila summiya bidzalika li anna ibilahu ra'at arnaban fafarrat faadraka Amrun li ibilin falidzalika summiya Mudrikah. Disebut Mudrikah kan nama asli dari Sayyid Mudrikah adalah Amr. Disebut Mudrikah itu atau terkenal dengan julukan Mudrikah itu karena suatu hari unta Sayyid Mudrikah atau Sayyid Amr tadi, Mudrikah yang nama aslinya Amr, suatu hari ini untanya melihat melihat kelinci. Bahasa Jawanya terwelu lah, jadi melihat kelinci sehingga untanya ini lari mengejar kelinci, lah hilang untanya. Nah setelah itu baru ketemu. Jadi makanya karena menemukan unta itu terkenalnya dengan sebutan Mudrikah atau orang yang menemukan untanya kembali. Nah itu. Jadi Mudrikah ibni Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Mudrikah ibni Ilyas. Sayyid Mudrikah itu putra dari Sayyid Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal butna ila rihabil haramiyah. Lah Sayyid Ilyas inilah orang yang pertama berkorban memakai unta ilar rihabil haramiyah. Jadi orang pertama yang kurban pakai unta di tanah haram. Jadi orang yang kurban pertama kali berkorban unta adalah Sayyid Ilyas. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumi'a Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumi'a lan den rungu fi sulbihi ing dalem balung iga wekase Ilyas sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallah mugi-mugi paring tambah rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi, wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing kanjeng Nabi. Dzakara hali, bismillahirrahmanirrahim. Dzakara hali zikir sapa kanjeng Nabi. Dzakara hali zikir sapa kanjeng Nabi Allah taala ing Allah taala. Walabbahu lan maca talbiyah sapa kanjeng Nabi ing Allah. Walabbahu lan maca talbiyah sapa kanjeng Nabi ing Allah. Lawasumi'a fi sulbihi
dari sulubnya Sayyid Ilyas inilah terdengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu zikir kepada Allah dan juga sekaligus membaca talbiyah, yaitu talbiyah seperti yang talbiyah haji, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi terdengar. Jadi badal Kanjeng Nabi jauh belum lahir, akan tetapi nur yang dititipkan ke kakek-kakek terus sampai ke njit-njit Kanjeng Nabi. Nah, di sulbi Sayyid Ilyas inilah Kanjeng Nabi terdengar dengan jelas lagi berzikir dan juga membaca talbiyah saat berada di sulbinya Sayyid Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ibni Mudhar bani Nizar bani Ma'ad bani Adnana wa hadha silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Mudhar kang dadi putra wayahe utawa putra lanange Mudhar ibni Nizari, Mudhar kang dadi putra lanange Sayyid Nizar bin Ma'ad, Sayyid Nizar kang dadi putrane Sayyid Ma'ad bin Adnana, Ma'ad kang dadi putrane Sayyid Adnan. Wa hadza utawi iki nasab iku silkun nasab kang kaya bismillahirrahmanirrahim kalung iku silkun nasab kang kaya kalung nadzamat bismillahirrahmanirrahim kang ngerangkai nadzamat kang ngerangkai faraidahu ing pira-pira intene faraidahu ing pira-pira intene utawa mutiarane silkun apa bananus sunnati apa bananus sunnati hadis kang den surupake driji apa bananus sunnati bismillahirrahmanirrahim hadis kang den surupake driji as-saniyati kang luhur. Jadi tadi Sayyid Ilyas pada saat nur Nabi Muhammad masih berada di sulbinya Sayyid Ilyas, di situ terdengar Kanjeng Nabi membaca talbiyah dan juga berzikir kepada Allah. Jadi sampai terdengar keluar saat Kanjeng Nabi berzikir dan juga membaca talbiyah. La ibni Mudhar, Sayyid Ilyas tadi adalah putra dari Sayyid Mudhar. Jadi ibni Mudhar wasmuhu Amrun wa luqiba bi Mudhar li annahu kana yuhibbul labanal madiri ayil hamid. Jadi nama asli dari Sayyid Mudhar itu adalah Amrun, lah dijuluki Mudhar karena Sayyid Mudhar ini yang nama aslinya Amr tadi ini suka minum susu yang sudah kecut itu ya, susu yang sudah fermentasi, jadi didiamkan nanti ada perubahan agak kecut, nah itu paling suka, maka disebutnya yang tadinya nama Amr dijuluki Mudhar karena suka mengkonsumsi susu yang sudah kecut atau sudah fermentasi sebutannya. Terusannya ibni Nizar, Mudhar itu putra dari Sayyid Mudhar, itu ibni Ma'ad, lah Sayyid Nizar putra dari Sayyid Ma'ad bin Adnan. Jadi Ma'ad putra dari Sayyid Adnan, itu Ma'ad bin Adnan. Lah menurut riwayat bahwa Sayyid Adnan ini hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam, tapi menurut kaul yang sahih bukan di zaman Nabi Isa, akan tetapi hidup di zaman Nabi Musa, itu Sayyid Adnan. Jadi Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Wa hadza silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Nah ini.
Jadi nasab-nasab yang sudah disebutkan itu adalah nasab-nasab yang mulia, yang bagaikan kalung, yang butiran-butiran mutiaranya terangkai oleh sunnah-sunnah yang luhur. Jadi semua nasab-nasab yang disebutkan tadi ada referensinya, artinya ada penjelasan-penjelasan kitabnya. Jadi makanya kalau misalkan nasab tidak ada penjelasan-penjelasan kitabnya, ya nasab bisa batal. Jadi makanya wahadza silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Jadi semua nasab-nasab yang sudah disebutkan adalah nasab yang bagaikan kalung, yang butiran-butiran mutiaranya terangkai oleh sunnah-sunnah atau hadis yang luhur. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raf'uhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raf'uhu utawi ngluhuraken nasabe Kanjeng Nabi ilal khalili, ilal khalili maring al khalil atau artinya kekasih Ibrahim rupane Nabi Ibrahim iku amsaka nyegah utawa ngeker. Bismillahirrahmanirrahim. Iku amsaka nyegah utawa ngeker. Bismillahirrahmanirrahim. Anggo saking rafuhu ilal khalil, anggo saking rafuhu ilal khalil sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang gawa syariat, sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang gawa syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang gawa syariat wa abahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese nyegah sapa Kanjeng Nabi ing rafuhu ilal khalil. Artinya tadi sampai Sayyid Adnan la wa rafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Jadi untuk menyebutkan silsilah-silsilah yang di atasnya dari Sayyid Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, jadi ke atasnya lagi, ini Kanjeng Nabi mencegah. Jadi Kanjeng Nabi itu enggan menyebutkan. Jadi anhus amsaka anhus syari'u abah. Jadi Kanjeng Nabi enggan menyebutkan. Jadi begitu sudah Sayyid Adnan sudah, dan sampai mentok sampai Nabi Ibrahim yang disebutkan silsilahnya oleh Kanjeng Nabi. Jadi makanya Kanjeng Nabi tidak meneruskan dari Sayyid Ibrahim ke atas, karena Kanjeng Nabi mencegah. Nah makanya ada penjelasan. Jadi waqat ruwiya an Ibnu Abbasin annan nabiyya kana idang tasaba lam yujawis Ma'ad bin Adnan summa yumsiku wa yaqulu kadziban nasabuna marrataini aw salasan. Jadi Imam Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi ini tidak pernah menyebutkan nasab yang melewati Sayyid Adnan. Jadi mentoknya sampai Sayyid Adnan, bahkan sampai Sayyid Ibrahim aja Kanjeng Nabi enggan. Amsaka anhu syari'u abah, Kanjeng Nabi enggan menyebutkan. Bahkan Kanjeng Nabi wa yaqulu kadziban nasabuna marrataini aw salasan. Bahkan Kanjeng Nabi bersabda kadziban nasabuna marrataini aw salasan. Orang-orang yang ahli nasab itu semua bohong. Nah itu kata Kanjeng Nabi. Jadi maka kenapa Kanjeng Nabi tidak melanjutkan dari atas, dari Sayyid Adnan. Jadi dari Ma'ad terus langsung ke Sayyid Adnan sudah, Kanjeng Nabi tidak mau meneruskan. Nah itu. Jadi makanya Kanjeng Nabi tidak pernah meneruskan silsilahnya. Maka mentok dari Sayyid Adnan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adnanu tawi Sayyid Adnan
bila roibin kelawan tanpa mamang, bila roibin kelawan tanpa mamang inda dzawil ulumi, inda dzawil ulumi ing dalem mungguwe wong kang anduweni pira-pira ilmu an-nasabiyati kang bangsa ilmu nasab, an-nasabiyati kang bangsa ilmu nasab ila dzabihi tumeka maring nabi yang dijuluki adzabih Ismail rupane Nabi Ismail iku nisbatuhu dadi nasabe Adnan, iku nisbatuhu dadi nasabe Adnan wa mungtamah lan dadi luhure Sayyid Adnan, lan dadi luhure Sayyid Adnan. Nah, tadi Kanjeng Nabi enggan menyebutkan silsilah di atas dari Sayyid Adnan, jadi mentok Ma'ad terus Ma'ad bin Adnan. Setelah Adnan Kanjeng Nabi tidak meneruskan. Lawa Adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa mungtamah. La Sayyid Adnan ini nasabnya nyambung sampai kepada Adzabih Ismailah, yaitu sampai nyambung kepada Nabi Ismail. Itu menurut, jadi tanpa keraguan, inda dzawil ulumin nasabiyah, jadi menurut ulama-ulama yang ahli nasab. Jadi menurut ulama-ulama yang ahli nasab tanpa ada keraguan bahwa Sayyid Adnan ini nasabnya nyambung sampai Nabi Ismail alaihis salam. Cuman Kanjeng Nabi enggan menyebutkan, nah itu. Jadi enggan menyebutkan Kanjeng Nabi. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu dzurriyyah wa kaifa la wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzim mongko bismillahirrahmanirrahim takjub agunge. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzim mongko takjub agunge apa bihi nasab, apa bihi nasab min ikedin. Bismillahirrahmanirrahim saking nasab kang den serupakake kalung, min ikdin saking nasab kang den serupakake kalung ta'allaqat kang dadi jumleret apa kawakibuhu. Bismillahirrahmanirrahim ta'allaqat kang dadi jumleret apa kawakibuhu nasab kang den serupakake. Bismillahirrahmanirrahim pira-pira lintang. Ad-durriyatu kang mencorong, ad-durriyatu kang mencorong. Makanya fa'adzim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu dzurriyah. Alangkah agungnya nasab itu dari untaian permata yang bintangnya, cahayanya ini bergelapan, gemerlap, jadi bersinar. Gemerlap itu sinarnya gantian, bintang itu bersinar, jadi gantian gitu, gemerlap. Jadi makanya alangkah agungnya nasab itu dari untaian permata yang bintangnya ini gemerlapan, jadi cahayanya itu gemerlapan. Makanya wa kaifa la wasaidul akram, wa kaifa lan hale kaya apa ora menakjubkan, wa kaifa lan hale kaya apa ora menakjubkan. Wasaitu hale utawi bismillahirrahmanirrahim. Wasaitu hale utawi sayyid Kanjeng Nabi kang dadi Gusti. Wasaitu hale utawi Kanjeng Nabi kang dadi Gusti al akramu kang luwih mulya sallallahu alaihi wasallam. Al akramu kang luwih mulya sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu dadi tengah-tengah ikdin, iku wasitatuhu dadi tengah-tengah ikdin al mungtamahu kang den pilih, al muntaqahu ya, al muntaqahu kang den pilih. Makanya bagaimana tidak menakjubkan? Tadi kan disebutkan bahwa nasab-nasab yang sudah disebutkan itu sangat menakjubkan. Dari untaian-untaian permata yang bintang-bintangnya ini gemerlapan. Jadi nasab semuanya itu ibarat bintang yang sinarnya gemerlap.
Lah makanya wa kaifa lawas sayyidu al akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bagaimana tidak menakjubkan lo Kanjeng Nabi itu di tengah-tengah bintang yang gemerlapan tadi. Jadi ibarat kalung ini kan biasanya kalung kecil-kecil, di tengahnya itu ada hiasan yang sangat indah. Misalkan kalung itu bentuk kecil-kecil, pasti nanti di tengahnya bandulannya itu ada sesuatu yang sangat istimewa yang dibandulkan di kalung. Lah Kanjeng Nabi itu adalah bandulan yang dimaksud itu. Maka bagaimana tidak menakjubkan loh Kanjeng Nabi jadi gandulan di sana. Nah itu. Makanya kita lanjutkan. Nasabun tahsibul ula. Nah, ini lagunya macam-macam, tiap daerah beda-beda. Jadi tergantung daerahnya. Karena tiap nazom atau lagunya ini tiap daerah beda-beda, tergantung. Yang di daerah Sumatera, daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, beda-beda ini lagunya. Jadi tergantung daerahnya. Makanya pakai lagu apa saja ya boleh. Jadi pakai lagu apa saja boleh. Jadi kita pakai lagu apa saja bebas gitu. Kita lakukan. Nasabun tahsibul ula sibul ula bihulahu. Nasabun tahsibul ula sibul ula bihulahu. Qaladatha nujumahal jawza'u. Qaladatha nujumahal jawza'u. Jadi pakai lagu apa saja boleh, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun utawi nasabe Kanjeng Nabi, nasabun utawi nasabe Kanjeng Nabi iku tahsibu. Bismillahirrahmanirrahim. Milang-milang sira utawa yakina sira al ula ing bismillahirrahmanirrahim ing pira-pira luhure derajat bihulahu kelawan agunge nasab. Qallatadha kang ngalungi ing hulah, qallatadha kang ngalungi ing hulah nujumaha ing nasabe Kanjeng Nabi kang den serupake pira-pira lintang mau. Apa sing ngalungake al jauza'u lintang jauza. Apa al jauza'u lintang jauza. Habadha sak bagus-baguse. Bismillahirrahmanirrahim. Habadha sak bagus-baguse perkara iku iktu sudatin. Bismillahirrahmanirrahim. Iku iktu sudatin nasabe Kanjeng Nabi kang den serupake kalung kang den mulyake. Wa fakhorin lan kang agung, wa fakhorin lan kang agung. Anta utawi bismillahirrahmanirrahim panjenengan Nabi, anta utawi panjenengan Nabi fi ing dalam iktin iku al yatimatu. Iku al yatimatu kaya inten kang ora ana padane. Iku al yatimatu kaya inten kang ora ana padane. Al asma'u piro-piro kang den reksa. Jadi makanya nasabun tahsibul ula bihulah qalladatha nujumahal jauza. Itulah nasab yang kamu yakini ketinggiannya karena keagungannya. Bintang jauza telah merangkai bintang-bintangnya atau nasab-nasabnya. Makanya habbadha iktusudatin wa fakhar anta fihil yatimatul asma. Maka alangkah indahnya untayan kesempurnaan dan kemegahan, sedangkan engkau di dalamnya merupakan permata tunggal yang terjaga. Maka tadi nasab-nasab yang sudah disebutkan itu diumpamakan sebagai kalung, yang kalung itu ada bandulannya.
Semua kalung terbuat dari mutiara dan gandulannya otomatis yang sangat istimewa. Nah, Kanjeng Nabi itu adalah bandulan yang sangat istimewa itu yang ada di tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrim lan gawa mulyane, wa akrim lan gawa mulyane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrim lan gawa mulyane apa bihi iktu sudatin utawa kalung mutiara mau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bihi iktu sudatin apane min nasabin, apane min nasabin nasabe toharohu kang nyucikake ing nasab, toharohu kang nyucikake ing nasab sapa Allahu taala, Allah taala min sifahil jahiliyati saking penggawe zinani kaum bangsa jahiliyah, min sifahil jahiliyati saking penggawe zinani kaum kang bangsa jahiliyah. Aurada nuturake sapa Az-Zainu Imam Zainuddin Al-Iraqi kang bangsa tanah Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Nuturake mau waridahu waridahu ing hadis nasab Imam Zainuddin Al-Iraqi fi mauridi ing dalem dalane Imam Zainuddin Al-Iraqi al-hani kang enak, al-hani kang enak warwahu lan nukil utawa ngriwayatake sapa Imam Zainuddin ing hadis, warwahu lan nukil utawa ngriwayatake sapa Imam Zainuddin ing hadis. Maka wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Alangkah mulianya keturunan yang disucikan oleh Allah dari perzinahan kaum jahiliyah. Artinya bahwa siapapun dari silsilah Nabi Muhammad yang dititipi Nur Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu pasti dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk perzinahan. Maka dijaga oleh Allah kesuciannya. Jadi saat di Nabi Adam terus turun lagi di enjit-enjit Nabi Muhammad terus sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Sayyid Abdullah, itu dijaga kesucian. Jadi tidak akan mungkin sampai berbuat zina seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka dijaga oleh Allah. Nah, makanya Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan dan meriwayatkan di dalam karyanya yang bagus. Makanya aurada Zainul Iraqi waridahu fi maulidihi al-hadiyi warawahu. Jadi Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan dan meriwayatkan di dalam karyanya yang sangat bagus bagaimana tentang masalah dijaganya kesucian dari silsilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam kitab Zainuddin Al-Iraqi yang disebut namanya kitabnya Ulfiyatun Nasab. Nah, jadi makanya dipanjang lebar bagaimana tentang masalah kesucian nasab itu disebutkan dalam kitab yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi. Nah, itu kita lanjutkan. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad dasawna li ismihi taraku sifaha falam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi terserah mau lagunya lagu apa saja bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhahu ngrekso
Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhahu ngrekso sapa al ilahu Allah, sapa al ilahu Allah kang dadi pangeran karomatan krana are mulyaake li Muhammadin mulyaake maring Kanjeng Nabi Muhammad abaahu jaga mau ing pira-pira ramane utawa silsilahe Nabi Muhammad al amjada pira-pira kang mulya saunan krana are ngrekso saunan krana are ngrekso lismihi maring asmane Kanjeng Nabi taroku podo ninggal sopo aba utawa silsilah dari injit-injit Kanjeng Nabi taroku podo ninggal sopo aba asifah kaing penggawe Allah utawa artine zina falam yusibhum mongko ora ngenani bismillahirrahmanirrahim ing aba apa aruhu celane sifah apa aruhu celane sifah min adamin awit saking Nabi Adam wa ila abihi lan tumeka maring ramane Kanjeng Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Makanya hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, Tuhan atau Allah telah menjaga dari perbuatan-perbuatan nista termasuk berzina karena memuliakan Nabi Muhammad karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan li ismihi. Jadi menjaga nenek moyang Kanjeng Nabi yang mulia untuk menjaga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Jadi mereka semua silsilah yang sudah disebutkan dari silsilah injit-injit Kanjeng Nabi semua meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk salah satunya adalah dijaga dari perzinahan. Nah itu, maka tidak pernah menimpa dari silsilah yang mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad min adamin wa ila abihi wa ummihi, mulai dari Nabi Adam. Nah, dari mulai Nabi Adam yang dititipin Nur Muhammad sampai kepada ibu ramanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan saranurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdil Muttalib wa banihi Abdillah. Saratun bismillahirrahmanirrahim utawi silsilah njit-njit Kanjeng Nabi iku saratun kang lumaku. Bismillahirrahmanirrahim iku saratun kang pira-pira kang mulya ya. Iku sarotun piro-piro kang mulya saro kang lumaku saro kang lumaku apa nurun nubuwati nur kang bangsa kenabian apa nurun nubuwati nur kang bangsa kenabian fi asariri bismillahirrahmanirrahim ghurarihim fi asariri ghurarihim ing dalam piro-piro bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fi asariri ghurarihim ing dalam piro-piro bismillahirrahmanirrahim fi asariri ghurarihim bismillahirrahmanirrahim ing dalam piro-piro garis-garise batuke abaihim ing dalam piro-piro garise batuke abaihim al-bahiyati kang banget baguse al-bahiyati kang banget baguse wa badarolan pertelo apa badruhu nure Kanjeng Nabi kang den serupake tanggal bulan purnama fi jabini jati ing dalem keninge mbahe Kanjeng Nabi Abdil Muttalib rupane Sayyid Abdil Muttalib wa benihi lan putrane Sayyid Abdil Muttalib Abdillahi rupane Sayyid Abdillah. Jadi makanya mereka adalah para pemimpin yang cahaya kenabian berjalan di garis-garis dahi mereka yang cemerlang. Artinya bahwa yang namanya njit-njit dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, jadi mereka adalah para pemimpin yang cahaya kenabian berjalan di garis-garis dahi mereka yang cemerlang. Artinya apa? Nur Muhammad ini ditaruh
di dahi dari enjit-enjit Kanjeng Nabi. Makanya wa badara badruhu fi jabini jadihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah. Dan jelas cahaya kenabian atau nur Nabi Muhammad itu di dahi datuknya, jabini jadihi, di dahi datuknya Abdul Muttalibi, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, wa ibnihi, dan putra dari Sayyid Abdul Muttalib, Abdillahi, yaitu Sayyid Abdillah. Jadi Nur Muhammad dititipkan ke Sayyid Abdul Muttalib, setelah dititipkan Sayyid Abdul Muttalib, dititipkan kepada putranya yaitu Sayyid Abdillah. Maka nur kenabian ini sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan ke dunia, nur Nabi Muhammad ini dijaga oleh Allah, ditaruh di nasab-nasab yang mulia atau orang-orang yang mulia yang dijaga oleh Allah kesucian-kesucian mereka. Nah ini pengajian bagian yang nomor 2. Nanti kita lanjutkan bagian yang nomor 3. Antirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nas'alukal ijabah wal barakah wal karamah wa bisiril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.